Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Flavius Stilicho. Flavius Stilicho adalah seorang komandan tentara Romawi, yang naik pangkat di bawah pemerintahan Kaisar Romawi Theodosius pertama dan akhirnya menjadi wali bagi putranya Honorius. Stilicho bertempur dengan sangat baik dalam banyak kampanye militer dari Illyricum ke Inggris, namun lawannya yang paling terkenal adalah Alaric, Raja Visigoth, yang gagal dikalahkan Stilicho dan yang akan dipimpin oleh Karung Roma 410 Masehi. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Stilicho lahir pada tahun 365 Masehi dari ibu Romawi dan ayah Vandal. Meskipun sedikit yang diketahui tentang kehidupan awalnya, seperti ayahnya, seorang perwira tentara Romawi, dia memilih militer sebagai karirnya. Dia naik pangkat dengan cepat dan melayani dengan perbedaan di bawah Kaisar Theodosius I. Pada 383 Masehi, Stilicho melayani sebagai utusan Raja Persia Shapur III untuk merundingkan penyelesaian damai. Kemudian, dia memimpin pasukan rumah tangga Kaisar, dan pada tahun 393 Masehi, dia dipromosikan menjadi Panglima Tentara di Barat, posisi yang akan dia pegang selama sisa hidupnya. 1 tahun kemudian, pada tahun 394 Masehi, pecah perang antara Theodosius dan perampas kekuasaan di Barat, Kaisar Eugenius. Pada pertempuran Frigidus, yang diakhiri dengan kemenangan Theodosius dan pemenggalan kepala Eugenius, Stilicho bertempur bersama musuh bebuyutannya di masa depan, Alaric, Visigoth. Seperti Stilicho, Alaric membedakan dirinya dalam pertempuran, namun, baginya, tampaknya kesetiaan dan keberaniannya tampaknya tidak diakui dan tidak dihargai. Hanya masalah waktu sebelum dia dan Stilicho bertemu lagi tetapi di sisi medan perang yang berbeda. Namun, pada tahun 395 Masehi, karirnya berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Stilicho telah menanamkan dirinya ke dalam keluarga kerajaan ketika dia menikahi sepupu Honorius, Serena, dan menurut catatannya sendiri, tidak ada saksi lain, Kaisar, yang terbaring di ranjang kematiannya, mengangkatnya menjadi wali bagi kedua putranya, Honorius dan Arcadius. Theodosius adalah kaisar terakhir yang memerintah atas sebuah kerajaan bersatu. Menurut keinginan Kaisar, Arcadius, yang saat itu berusia 18 tahun, memerintah di timur dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya sementara Honorius akan memerintah di barat. Namun, karena dia baru berusia 10 tahun, dia membutuhkan seorang bupati. Setelah pertempuran Frigidus, Stilicho tetap mengendalikan tentara Romawi baik di timur maupun barat, dan salah satu tujuan jangka panjang Stilicho adalah menyatukan kembali dua bagian kekaisaran di bawah kendalinya. Namun, klaimnya sebagai wali Arcadius ditentang oleh prefek praetorian Flavius Rufinus, yang tidak hanya membenci kehadiran Stilicho di Yunani tetapi kedua pria itu juga tidak setuju atas perlakuan terhadap orang barbar yang tinggal di sana. 2 dekade sebelumnya, diancam oleh suku Hun, suku Goth telah meminta izin ke Roma untuk menyeberangi Danube dan menetap dengan aman di wilayah Romawi. Roma, percaya kehadiran mereka akan memperkuat pertahanan daerah itu, telah setuju. Sayangnya bagi orang Goth, tuntutan yang tidak masuk akal dibuat dari para pemukim baru ini, mereka menderita di tangan komandan yang tidak jujur, dan mereka menghadapi kelaparan karena perbekalan yang tidak memadai dan kelaparan yang berkepanjangan. Ketegangan memuncak dalam pertempuran Adrianople pada tahun 378 Masehi dan akhirnya mengarah pada perjanjian baru antara Goth dan Romawi pada tahun 382 Masehi, yang memungkinkan mereka untuk menetap dengan aman di Balkan, tetapi sebagai sekutu, bukan warga negara. Namun, perjanjian itu mengharuskan mereka untuk bertugas di tentara Romawi, sesuatu yang dibenci orang Goth. Meskipun orang Goth adalah orang Kristen, banyak orang di Roma tidak senang dengan perjanjian itu dan masih menganggap orang Goth tidak lebih dari orang barbar. Namun demikian, raja baru mereka, Alaric, dan sesama Visigoth bertempur dengan gagah berani bersama orang Romawi di Frigidus. Tetapi mereka merasa telah difitnah ketika janji tidak dipenuhi. Meskipun tetap setia kepada Roma, Alaric percaya bahwa Visigoth telah dikorbankan secara tidak perlu, dan dia menyadari bahwa dia tidak punya banyak pilihan selain mengambil tindakan, memaksa Roma untuk memenuhi janji mereka.
Saat permusuhan antara timur dan barat meningkat, dia memindahkan pasukannya ke timur, merampok kota-kota di selatan menuju Yunani. Rufinus berpendapat bahwa Alaric bertindak atas arahan Stilicho. Dan, untuk alasan yang bagus, seperti yang selalu diyakini Stilicho bahwa Illyricum, yang kaya akan tenaga kerja potensial, seharusnya menjadi bagian dari barat. Jika pertempuran sedang terjadi, dia memandang daerah itu sebagai hadiah akhirnya. Memanfaatkan kesempatan untuk mencaplok daerah tersebut, dia memindahkan pasukannya ke arah timur untuk menghadapi Alaric. Sayangnya, dia tidak akan bertemu Alaric dalam pertempuran sesuai rencana. Mematuhi instruksi dari Kaisar Muda Arcadius, yang diduga bertindak atas perintah Rufinus, Stilicho mundur ke Italia dan mengarahkan pasukan timur untuk kembali ke Konstantinopel. Pasukan yang kembali, di bawah Jenderal Gotik Gainas, membunuh Rufinus selama tinjauan militer pada tahun 395 Masehi. Beberapa berpendapat bahwa Stilicho berada di balik pembunuhan itu. Pada tahun 401 Masehi, ketika Stilicho dan pasukannya terlibat di perbatasan utara, Alaric dan pasukannya menginvasi Italia dan mengancam Milan, tempat tinggal Honorius muda dan istrinya. Kaisar terpaksa melarikan diri ke Asta di barat laut Italia. Stilicho membawa pasukannya dari perbatasan Rhine dan Inggris untuk melindungi Italia, meninggalkan utara hampir tanpa perlindungan. Dia bertemu dengan Goth dalam pertempuran di Pollentia di Italia Utara, menangkap istri Alaric dan memaksanya mundur. Alaric berbaris ke Etruria di Italia Tengah, tetapi negosiasi menyebabkan penarikan totalnya dari Italia. Namun, Alaric tidak tinggal lama dan kembali pada tahun 402 Masehi dan menyerang Verona di timur laut Italia. Alaric menuntut biji-bijian dan kewarganegaraan untuk rakyatnya, serta penunjukan untuk dirinya sendiri magister militum di tentara Romawi. Menolak untuk memenuhi tuntutan, keduanya bertemu dalam pertempuran, dan Alaric kembali terpaksa mundur, menetap di Illyricum. Khawatir akan potensi invasi, pada tahun 404 Masehi Honorius memindahkan ibu kota dari Milan ke Ravenna, sebuah kota yang lebih dekat ke laut dan dilindungi oleh rawa-rawa. Konflik on and off dengan Alaric bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi Stilicho. Dalam beberapa tahun berikutnya, kekaisaran dikepung oleh sejumlah invasi dari utara. Pada tahun 405 Masehi, Italia diancam oleh suku Germanik Ostrogoth yang dipimpin oleh Radagaisus. Pasukan diperkirakan antara 10.000 dan 20.000 mengusir penduduk Romawi dari perbatasan. Stilicho segera menanggapi dengan bersekutu dengan Raja Uldin dari Hun dan memaksa Ostrogoth mundur, dan setelah memutuskan perbekalan mereka, mengalahkan mereka di Florentia. Sebagian dari tentara penyerang dijual sebagai budak sementara, yang lain diantar ke tentara Romawi. Radagaisus ditangkap dan dieksekusi pada Agustus 406 Masehi. Masalah lebih lanjut muncul ketika Konstantinus, seorang tentara Romawi yang ambisius, percaya bahwa Inggris Romawi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan menguasai pulau itu, menyeberang ke Gaul dan Spanyol, dan mendirikan pangkalan di Arles. Meskipun pasukan di bawah komandan Gotik Sarus dikirim untuk melawan Konstantinus, serangan Romawi gagal, dan Sarus terpaksa mundur ke Italia. Dengan banyak tentara Romawi yang membelot untuk bergabung dengannya, Kaisar yang mengangkat dirinya sendiri, yang akhirnya diakui oleh Honorius, akan memerintah sebagai rekan Kaisar sampai kematiannya pada tahun 411 Masehi. Saat Stilicho terlibat dengan Radagaisus, Vandal, Alemanni, Alans, dan Burgundi menyeberangi sungai Rhine yang membeku, dan tentara Romawi sekali lagi terpaksa mundur untuk mencegah kemungkinan invasi ke Italia. Dengan kurangnya perlindungan di Gaul Utara, kehadiran Konstantine, dan suku-suku Jerman yang menyerang, kekaisaran di barat runtuh. Sementara itu, Stilicho meninjau kembali mimpinya untuk mencaplok Illyricum. Urutan bisnis pertamanya adalah menutup pelabuhan Italia untuk semua kapal timur. Dia meminta bantuan musuh bebuyutannya Alaric. Menurut sejarawan David Potter dalam The Emperors of Rome, Stilicho selalu percaya bahwa Alaric lebih berguna hidup daripada mati. Dia menginstruksikan Alaric untuk menahan Epirus di Yunani barat laut sementara dia berencana untuk menyeberangi Laut Adriatik ke Yunani, tetapi dia harus membatalkan rencananya setelah dia mendengar desas-desus bahwa Alaric telah meninggal.
Bersamaan dengan berita pemberontakan Konstantine di Gaul, Stilicho tidak punya pilihan lain. Alaric yang marah dan masih hidup terus menunggu di Epirus, berbaris ke Noricum, sebuah provinsi di utara Italia, dan menuntut kompensasi 4.000 pon emas untuk masalahnya. Anehnya, Stilicho mampu meyakinkan Senat Romawi untuk membayar tuntutan tersebut. Dengan kebangkitan Alaric yang tidak puas dan Konstantinus mengepung Gaul, nasib Stilicho telah ditentukan. Setelah istri Honorius Maria, putri Stilicho yang dinikahinya pada tahun 398 Masehi dan dibencinya, meninggal, ia menikahi putri kedua Stilicho, Hermantia pada tahun 408 Masehi. Arcadius meninggal pada tahun yang sama, dan meskipun desas-desus beredar bahwa Stilicho memiliki rencana untuk pergi ke Konstantinopel dan menempatkan putranya Eucherius di tahta timur, Arcadius telah digantikan oleh putranya yang berusia 7 tahun, Theodosius II. Sementara itu, tentara di barat benar-benar berantakan. Pasukan Romawi memberontak dan membunuh beberapa jenderal Stilicho. Menyadari nasibnya sudah ditentukan, Stilicho pergi ke Ravenna untuk menyerah kepada kaisar dan segera ditangkap. Dia dipenggal pada tanggal 22 Agustus 408 Masehi. Eksekusi putranya segera menyusul dan begitu pula banyak komandan Stilicho, kebanyakan orang Jerman. Beberapa sejarawan menunjukkan ambisi Stilicho dan sebagian menyalahkannya atas jatuhnya kekaisaran Romawi Barat. Dia gagal mengalahkan Alaric dan bahkan bersekutu dengannya. Stilicho juga dikritik karena mengisi pasukannya dengan non-Romawi, terutama sisa-sisa penjajah Jerman, sesuatu yang membuat marah banyak komandan Romawi kuno. Pergeseran kekuatan politik dan ekonomi ini membuat Roma lemah dan rentan. Alaric yang frustrasi akan membawa pasukannya ke pintu Roma, dan pada tahun 410 Masehi, dia meninggalkan kota yang lemah dan rusak. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.